Panggil
sangat penting bagi kita. Bagaimana kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi umat Kristen yang terus merendahkan diri kita. Kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Tuhan memakai kita sebagai saluran berkat di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini kita akan ambil tema itu, tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau kita melihat di sini, mengapa kita mengambil teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kadang-kadang kita juga belajar bagaimana Yesus merendahkan dirinya di atas kehidupan dia, supaya segala rencana Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu rencana penyelamatan bagi orang-orang yang berdosa, yang telah jauh dari hadirat Tuhan. Dan melalui kematian Yesus, dia merendahkan dirinya kepada Bapa di surga, maka semua rencana Tuhan itu dapat berjalan dengan baik. Mengapa? Karena dia merendahkan dirinya, dia setia sampai akhir hidupnya, supaya setiap orang yang percaya dapat diselamatkan dari segala pelanggaran mereka. Jadi pada hari ini kita juga harus sadar bahwa setiap orang percaya harus tetap bersatu. Mengapa kita harus bersatu? Supaya kita sama-sama maju dalam iman kita. Mengapa kita harus bersatu? Supaya kita dapat mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita bersatu, tidak mungkin satu pekerjaan itu dapat kita capai dengan baik. Tapi kalau kita tetap bersatu dengan iman, doa, percaya kepada Tuhan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau, pasti terlaksana. Mengapa? Karena kita tetap bersatu dalam kita mencapai apa yang kita mau rencanakan dalam kehidupan kita. Begitu juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, banyak rencana dalam hati kita, tapi kata firman Tuhan hanyalah rencana Tuhan yang terlaksana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita pada malam kita harus bersatu. Kalau dalam hal ayat yang kelima, tetap bersatu di dalam kehidupan kita. Dia katakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti segala sesuatu yang kita pikirkan, dalam apapun yang kita mau rencanakan dalam kehidupan kita, kita serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Kalau kita mau terlaksana dengan baik di dalam kehidupan kita, kita harus bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia tidak kita selamanya kuat, tidak selamanya kita ini apapun yang kita berjalan dengan baik. Tapi kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, pasti apapun kita rencanakan pasti terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah katanya di sini bahwa kita harus tetap bersatu dan merendahkan diri kita di depan Tuhan. Setiap orang yang merendahkan diri mereka di depan Tuhan, mereka mengizinkan Tuhan memakai kehidupan mereka. Mereka mengizinkan Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Karena kita adalah hamba Tuhan, kita siap dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan mau pakai kita pada saat ini. Sekalipun dalam keluarga kita, kita sebagai suami istri, kita juga harus ada rendah hati. Tanpa ada rendah hati, pasti tidak ada sukacita, tidak kedamaian. Karena semua kita mau menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada rendah hati, kita mudah mengalah untuk kebaikan bersama di dalam kehidupan kita orang-orang. Itulah sebabnya kita harus tetap bersatu dengan Tuhan, supaya hati kita ini sudah jadi merendahkan hati kita, minta agar Tuhan menguatkan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Kita menaruh pikiran kita kata firman Tuhan ini. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Memang kita tidak tahu pikiran kita ini, tapi kalau kita serahkan sepenuhnya tangan Tuhan, agar Tuhan bekerja melalui pemikiran kita, hati kita, pasti Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya kata firman Tuhan dalam Matius itu, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi setiap orang Kristen, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita masih di muka bumi ini, tetaplah mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada kerajaan Allah dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki kehidupan yang lebih, memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetap bersatu dengan Tuhan untuk mencapai apa yang kita merencanakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu sebabnya bahwa kita harus mempunyai pikiran yang sama. Pikiran yang sama berarti maksudnya kita mau menyerahkan diri sepenuhnya ke tangan Tuhan. Kita mau agar Tuhan memakai pemikiran kita ini dengan bijaksana, dan kita mau agar Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita,
supaya apapun yang kita lakukan dalam menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itulah menandakan bahwa kita merendahkan diri kita dalam hadapan Tuhan. Setiap orang yang percaya, mereka harus menaruh pikiran kepada Tuhan dan harus merendahkan diri mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti mana Tuhan Yesus tunggu kepada Bapa di surga, Dia rela mati dan kayu salib untuk mencapai rencana karya penyelamatan yang sudah Bapa di surga rencanakan dari umat Allah di muka bumi ini. Jadi hari ini izinkanlah hidup kita supaya tetap bersatu dengan Tuhan dan merendahkan diri kita agar Tuhan bekerja seturut yang kehendaknya di dalam kehidupan kita, tidak orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buat kita mau agar Tuhan kita siap Tuhan memakai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukanlah itu dengan rendah hati dan izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan memakai kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab dikatakan ayat yang ke-6 dan yang ke-8, dia katakan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada saat ini, di mana Yesus dia tetap setia kepada perintah Bapa di surga sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia. Dia tidak mempersilahkan orang-orang di sekelilingnya yang coba membunuh dia. Tapi apa dia katakannya? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu yang dia katakan masa dia disalibkan pada waktu itu. Kalau kita sebagai manusia mungkin kita mau mengancam itu yang menganiaya kita, tapi Yesus tidak. Dia mengapa dia harus pergi melakukan hal ini? Karena dia memberikan teladan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya pada hari ini, supaya kita tidak melawan segala sesuatu dengan menurut pikiran kita manusia, tetapi kita melawan dengan iman kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat bahwa dia sanggup mengosongkan dirinya, dia menanggal segala kekuasaannya, karena dia mau mencapai rencana Allah. Itu karya penyelamatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi hari ini kita mengosongkan diri kita secara jasmani kita, tetapi kita mau agar kita mengisi kehidupan rohani kita dengan seturut dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau agar secara rohani kita akan dikuatkan iman kita, supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Seperti Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib sampai dia mati, karena dia mau agar Tuhan memakai dia, dan itu menjadi teladan yang terbaik bagi kita hari ini. Jadi ingat pada saat ini, walaupun dia mempunyai kekuasaan, boleh saja dia membinasakan orang-orang yang coba menganiaya dia, membunuh dia, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia rela menderita kita seperti kayu salib karena dia mencapai karya penyelamatan bagi umat. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, karena sesungguhnya waktunya waktu yang singkat, waktu yang kita persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Tapi mari kita rendahkan diri kita depan Tuhan, kita siap dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Ingat, kita dalam hamba Tuhan ini, kita semua dalam hamba Tuhan, kita siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Hingga dia katakan di sini bahwa ayat yang ke-9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, apa yang dikatakan di sini bahwa bukti daripada segala pengorbanan di atas kayu salib semua diberikan kepada dia, itu segala kekuasaan dikurniakan kepadanya, dan nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus Kristus. Nah, dia setia sampai akhir hidupnya. Nah, begitu juga kita sebagai saat ini, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita mau agar kita setia sampai akhir hidup kita, dan kita akan memiliki kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Oleh itu, pada malam ini jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi marilah kita sama-sama memperbaiki hidup kita
dan kita harus hidup memuliakan Tuhan di kehidupan kita. Kayak apa dikatakan dari yang ke-9 hingga yang ke-11, di mana dia menyatakan di sini supaya tetap setia sampai akhir hidup kita, seperti Nabi Kristus taat sampai di kayu salib. Begitu juga yang kita rasakan. Sekalipun banyak cabaran coba kita alami, jangan coba meninggalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah berapa banyak Tuhan lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa bagaimana kita mencapai segala kebaikan dalam kehidupan kita hari ini, sehingga kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada akhirnya. Karena mengapa? Karena kita tetap setia sampai hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita masih ada lagi. Kita mempunyai nafas kehidupan kita, dan itu menandakan bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Dia masih mengurniakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, juga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus setia sampai akhir hidup kita. Sebab seperti mana yang dikatakan di sini, bahwa ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini yang terjadi hasil daripada ketaatannya kepada Bapa di surga, di mana semua orang tunduk kepada Tuhan, semua orang takut akan Dia dalam kehidupan dia. Dan sehingga katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti Allah Bapa di surga telah memuliakan Yesus atas segala ketaatannya, segala kebaikan yang Dia lakukan, sehingga karya penyelamatan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini jangan kita sia-siakan waktu itu, tetapi tetap bersatu dan merendahkan diri kita seperti Kristus, dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, dan hendaklah kita setia sampai akhir hidup kita di hadapan Tuhan. Lagi kita ada di muka bumi ini, tetaplah setia sampai akhir hidup kita, seperti mana Kristus taat itu salib, begitu kita pada malam ini. Oleh itu mari kita serahkan hidup kita seperti tangan Tuhan. Biar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita mau agar Tuhan memakai sampai akhir hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi terima Tuhan ya, sampai sejak kita sama berdoa dan kita jangan hari
kerendahan hati kami. Kami datang sujud menyembah di kaki, di bawah kaki salib Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menikmati kemurahan-Mu dan kami menikmati hidup, nafas, karena semuanya anugerah daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk datang beribadah di rumah ini bersama-sama dengan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan bagi keluarga Bapak Sali ke dalam tangan pelayanan Tuhan, di mana kami Engkau kenal. Saat ini Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau berencana tempat ini. Mohon kiranya Engkau memimpin perjalanan kami, baik menaiki kendaraan maupun berjalan kaki, supaya kami selamat sampai ke tempat kami tujui dengan pimpinan-Mu Tuhan, dan biar kami dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dalam keadaan yang selamat, dan kami dapat berkumpul kembali bersekutu dengan Engkau di rumah ibadah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Dan anak-anak Tuhan yang pulang, marilah kita membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tutup acara kebaktian kami. Mari kita percaya mengatakan amin.